utilitas bangunan sederhana ini meliputi sistem air, yaitu sanitasi drainase, plafon, dan kelistrikan yang meliputi lampu. Jadi masih di tahap yang paling dasar. Nah, apa saja isi dari perkuliahan ini? Itu intinya berada di CPMK atau capaian mata kuliah 2, yaitu mampu menciptakan uh, gagasan rancangan arsitektur berdasarkan metode perancangan dasar. Nah, khususnya pada hari ini itu meliputi utilitas bangunan sederhana. Ini nanti kita akan belajar materi ini, kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan agenda selanjutnya. Sebelum lebih jauh mempelajari mengenai utilitas, pertama-tama kita harus memahami apa itu utilitas, meliputi sanitasi, drainase, kelistrikan. Lalu bagaimana contoh dari sistem sanitasi air bersih dan contoh-contohnya, kemudian sistem sanitasi air kotor beserta contohnya, lalu sistem drainase dan contohnya. Kemudian bagaimana kelistrikan yang sifatnya masih mendasar. Contohnya yaitu titik lampu. Untuk buku-bukunya yang berupa buku standar atau buku pokok, buku dasar yang harus dibaca, yaitu buku dari Heinz Frick ini ya, Ilmu Konstruksi, Perlengkapan, dan Utilitas Bangunan. Bisa dilengkapi dengan buku-buku lainnya yang mendukung topik dari perkuliahan hari ini, utilitas bangunan, kemudian sanitasi, dan juga dokumen-dokumen pendukung seperti SNI. Dan di sini ada lebih ke arah teknis ya, tata cara perencanaan tangki septic tank, dan pengolahannya seperti apa yang standar. Nah, sebelum kita lebih jauh, ini ada satu contoh bangunan di Prancis gitu ya. Jadi, ini saya mengutip kata-kata dari Vitruvius, "Beauty is produced by the pleasing appearance and good taste of the whole, and by the dimension of all the parts being duly proportioned to each other." Jadi intinya, sebetulnya, estetika atau keindahan itu diciptakan dari keseimbangan antara penampakan luar dan juga, keseimbangan dari fungsi-fungsi di dalamnya. Sehingga itu menciptakan, proporsi yang seimbang. Jadi tidak hanya cantik dipandang, tapi juga berfungsi bangunan tersebut sebagaimana mestinya. Nah, kenapa kita kembali ke Vitruvius? Karena kata-kata utilitas itu dicetuskan oleh beliau ya, ini Vitruvius, foto dari Vitruvius ya, itu Marcus Vitruvius Polio nama lengkapnya, adalah seorang arsitek insinyur dari Roman ya, jadi sudah zaman dahulu kala itu. Beliau ini mencetuskan bahwa arsitektur itu mencakup dari 3 hal yang paling penting harus dipenuhi, yaitu venustas, keindahan, firmitas, yaitu kekuatan, lalu utilitas. Jadi bangunan atau sebuah karya arsitektur itu harus memenuhi 3 aspek ini menurut beliau. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari mendalam, untuk tahap sederhana yaitu utilitas atau fungsi. Nah, utilitas itu apa sih? Intinya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam suatu bangunan. Jadi dia tidak hanya cantik ataupun kuat, tapi juga berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, dengan kata lain, utilitas itu kelengkapan yang melengkapi fasilitas dalam sebuah bangunan dan menunjang aktivitas di dalamnya. Sehingga tidak hanya, nih ya, not only strong, but also practical and useful. Jadi fungsi semuanya itu berjalan sebagaimana mestinya. Bangunan harus berfungsi dengan baik agar dapat digunakan. Jadi kata-kata fungsi di sini berulang ya. Kemudian utilitas bangunan merupakan kelengkapan atau daya dukung untuk aktivitas yang ada di dalam maupun di luar. Jadi sebuah karya arsitektur kan tidak hanya interior tapi juga bisa mendukung kegiatan yang berada di luar atau di eksterior. Nah, kenapa kita perlu mempelajari utilitas ya, merencanakan utilitas karena mmm, utilitas ini dapat memastikan sebuah karya desain itu berfungsi dengan baik sesuai dengan tipe desain yang diinginkan. Jadi misalnya, utilitas dari rumah tinggal itu akan sangat-sangat berbeda dengan utilitas dari rumah sakit. Begitu pula dengan utilitas dari kantor, karena semuanya itu aktivitasnya berbeda, sehingga fungsi, kebutuhan, fasilitas kelengkapan bangunan juga berbeda. Selain itu kita juga bisa meminimalisasi keborosan pemasangan jaringan. Jaringan itu meliputi banyak hal ya, ada jaringan pemipaan, jaringan kelistrikan, dan seterusnya. Jadi meminimalisasi keborosan pemasangan jaringan atau ketidaktepat-gunaan dari suatu desain. Jadi kita minimalisir di situ. Meningkatkan kenyamanan, keselamatan penggunaan bangunan. Nah, jika terjadi kerusakan atau perlu suatu perbaikan, arsitek, tim ahli sudah bisa memikirkan solusi desainnya seperti apa dengan dipermudah dengan adanya gambar-gambar instalasi dari jaringan yang terkait. Gambar instalasi itu adalah gambar yang memuat rencana atau jaringan utilitas dari bangunan tersebut. Nah, kita mulai masuk nih, sistem utilitas bangunan sederhana pada satu lantai.
Sistem kelistrikan HVAC atau HVAC gitu ya. Heating, Ventilation, Air Conditioning gitu ya, HVAC kepanjangannya. Kemudian selain kelistrikan ada sistem air, bersih, kotor, dan juga drainase. Jadi utilitas kalau dibuat, dalam skema yang sederhana, untuk bangunan sederhana itu ada 2 ya, yang akan kita pelajari, listrik dan air. Listrik itu nanti meliputi penerangan, ini yang akan kita banyak, pelajari nanti, titik lampu. HVAC itu HVAC itu Heating, Ventilation, Air Conditioning, ini nanti pada bangunan yang lanjut, tidak sederhana lagi ya. Kemudian kalau air, itu bisa 2, air bersih, air kotor. Air bersih itu meliputi sumbernya banyak ya, bisa dari sumur, tangki air, atau dari PDAM ataupun PAM kalau di Indonesia. Jadi bisa dari sumber sendiri, bisa dari sumber yang disediakan dari, pemerintah maupun swasta. Sedangkan air kotor itu, meliputi beberapa. Jadi ada air hujan ya, drainase, ada air limbah. Air limbah itu pun dibagi menjadi 2, ada black water, ada grey water. Kalau black water meliputi tinja, urin. Kalau grey water itu, limbah cair yang mengandung lemak. Seperti air buangan cucian piring, buangan dari, cuci baju, seperti itu. Nah, nanti ini akan bermuara semua di septic tank, yang akan dibuat di sumur resapan dan limpasannya atau air yang kelebihan itu bisa disalurkan ke riol atau saluran-saluran, eee, kota, gitu. Nah, selain dari listrik, air, itu juga ada sistem-sistem pendukung lain yang sesuai dengan fungsi bangunan. Ada sistem penangkal petir, sistem keamanan, kunci ya, dan sistem telepon, internet. Nah, kita akan masuk ke sanitasi, sistem air bersih dan air kotor pada bangunan sederhana. Sanitasi itu adalah upaya kesehatan untuk memelihara dan melindungi lingkungan dari subjeknya. Sanitasi yang dimaksud di sini adalah sanitasi air bersih, sanitasi air kotor. Jadi sistem ya, sistem air bersih, sistem air kotor. Nah, kalau di Indonesia sistem air itu ada 2. Tadi ya, dari sumur, air tanah yang bisa juga ditampung di atas maupun di bawah, atau dari PDAM maupun PAM. Apa perbedaan PDAM dan PAM? Kalau PAM itu dikelola swasta, PDAM dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah gitu. Nah, ini ada hitungan-hitungan, kasar begitu ya, bagaimana menentukan kebutuhan air bersih untuk bangunan sederhana. Asumsinya, satu orang itu membutuhkan sekitar 150 liter per hari, sehingga nanti bisa dikalikan kebutuhannya. Kebutuhannya seperti apa? Kebutuhan untuk rumah tangga, misalnya untuk bangunan sederhana itu di dapur mencuci, memasak, membilas, kalau di taman menyiram tanaman, kamar mandi ya sesuai dengan kebutuhannya, bisa juga mencuci baju. Jadi kebutuhan air rumah tangga itu disesuaikan dengan jumlah penghuni dan juga kegiatannya itu apa. Nanti rumah akan berbeda dengan misalnya kantor ataupun ruko dan seterusnya. Nah, secara umum sistem distribusi atau penyaluran air bersih itu ada 2, gitu ya. Air itu yang diserap dari bawah tanah, itu kondisinya masih, tidak bersih, jadi masih mengandung tanah, mengandung lumut. Biasanya ditambahkan water filter atau penyaringan, sebelum nanti didistribusikannya yang ideal ya sebetulnya. Nah, sistem itu penyaluran ada 2, ada downfeed system, ada upfeed system. Sesuai dengan namanya, itu adalah sebetulnya nama ini bagaimana air tersebut didapatkan dari sumbernya. Jadi kalau dibuka di keran nih airnya datang dari bawah atau dari atas. Nah, kalau downfeed itu air dari sumbernya, entah itu dari pam ataupun dari sumur, itu ditampung dulu di, tangki bawah kemudian dipompakan ke atas. Nah, dari sini, dari tampungan di atas, baru disebarkan ke bawah, gitu. Jadi tampungannya itu di atas, kemudian disebarkan ke ruangan-ruangan yang terkait di bawahnya. Lalu ini di kanannya ada kebalikannya. Jadi upfeed system itu bagaimana air tersebut dari sumbernya langsung didistribusikan dari bawah ke atas gitu. Jadi kalau downfeed ya dari atas ke bawah, kalau upfeed dari bawah ke atas. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau downfeed, umumnya pompa ini akan bekerja secara optimal karena tidak bekerja terus-menerus. Banyak memanfaatkan gravitasi ya, dibantu gravitasi. Lalu air bersih karena punya tampungan di atas tersedia setiap saat. Kadang kala ini tidak kalau hitungan kemiringannya pas, tidak memerlukan pompa otomatis, begitu. Kekurangannya, karena ada tangki di atas, sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk tangki, konstruksi di atas, menambah beban struktur bangunan, dan biaya pemeliharaan, karena untuk ke atas kan, butuh usaha lebih ya, mencapai ke atas, membersihkan dan seterusnya. Nah, kalau upfit, kelebihannya
ini biasanya diterapkan pada rumah-rumah yang kecil atau bangunan kecil, jadi ini lebih praktis gitu ya. Kemudian karena ini melawan gravitasi, jadi dari bawah ke atas, sehingga membutuhkan pompa booster atau pompa dorong, supaya lebih kencang aliran airnya. Sehingga karena itu tadi, kekurangan itu pompa akan selalu bekerja jika katup atau keran air dibuka. Kemudian ada keterbatasan tinggi ya, jadi misalnya setiap berapa meter nanti ada keterbatasan dari tekanan pompa ini di bawah ke atas, gitu. Nah, ini kita akan bicara dari sumber air ya, ada air sumur, itu bagaimana sih? Air sumur atau, biasanya kita tampung di tangki air, kita mengenalnya dengan tandon, posisinya itu minimal sama atau yang paling baik itu lebih tinggi dari atap. Jadi ini ada gambar di kanan, atap berada di bawah, sedangkan tangki air ada di atas sedikit, sehingga sistem gravitasinya ini bisa bekerja dengan baik. Nah, pompa air umumnya itu tidak boleh langsung terekspos terkena air ya, karena tidak tahan debu dan air. Jadi ada beberapa tingkatan. Namun umumnya yang di pasaran itu tidak kuat jika terkena air hujan yang deras gitu, bisa konslet. Sehingga beberapa hal pun harus diperhatikan dengan sistem yang downfeed ini ya, sistem dari atas ke bawah. Nah, kalau air pump itu ya seperti yang kita tahu dari pemerintah maupun swasta sudah memiliki saluran airnya sendiri, sehingga kita tinggal menyediakan, di sini kotak untuk meteran atau mengontrol tekanan, lalu tinggal dimasukkan ke keran-keran yang ada di rumah. Nah, kelemahannya tidak semua area itu bisa mendapatkan air ini karena keterbatasan jaringan, begitu. Namun, ini tuh kan hanya sumber ya, jadi nanti bisa mau langsung disalurkan bisa, jadi upfeed bisa, downfeed pun bisa, gitu. Nah, ini adalah posisi penempatan meteran PDAM ataupun PAM. Jadi, pada sistem sambungan langsung, pipa itu disambung langsung dengan pipa yang ingin dipakai, gitu. Nah, ini kalau ini hanya letak dari meteran ya, jadi meteran ini ada yang terbuka langsung, ataupun dia memakai sistem ada batasnya di sini. Dengan katup penutup di bawah jalan, yang ini dalam persil. Jadi pembedanya adalah persilnya di mana. Kemudian ini adalah skema gabungan air sumur dan pump. Jadi jika memiliki air sumur dan punya pump itu bisa dikombinasikan. Hanya tinggal nanti diakali sistem dari sumur dan pumpnya seperti apa, sehingga mereka bisa bergantian. Jadi ini kalau dari sumur itu nanti naik ya, melalui pompa, kemudian ditampung. Ini kita lihat tinggal lihat panahnya ditampung, dimasukkan ke tandon. Nah, kalau yang dari pump bagaimana? Dari pump ini langsung juga bisa ditampung. Jadi ini ada katupnya, yang dari sumur ada katupnya, yang dari pump ada katupnya. Tinggal nanti ditampung dari kedua sumber ini, nanti bisa diberikan kontrol melalui, melalui ini ya, steker ya, sistem kelistrikan. Nah, kalau ada air bersih, itu juga pasti berkaitan dengan penempatan air kotor. Jarak minimal sumur air bersih dengan septic tank itu 10 sampai 15 meter. Jadi jangan sampai kurang dari angka tersebut. Karena berbahaya ya, bisa saling mengkontaminasi. Nah ini, mmm, jarak-jarak ya dengan, sumber air bersih dengan saluran-saluran. Dengan saluran drainase itu 7 ini meter. Dengan septic tank 15 yang ideal ya, 15. Ini kalau menurut SNI bisa di angka 10 gitu. Dengan WC, cupluk, kandang ternak, dan seterusnya ini jadi ada standarnya 30 meter. Dengan peresapan limbah 59 meter, dengan tempat-tempat yang menghasilkan sampah 100 meter. Jadi bisa kita pastikan ya, jarak-jarak ini untuk menjaga kesehatan, atau sanitasi dari sistem air di kawasan. Nah, sebetulnya kalau air bersih itu penggunaannya apa saja? Ya kalau di bangunan sederhana, biasanya untuk cuci tangan, untuk buang air besar ya, buang air kecil, sink untuk cuci piring di dapur. Lalu kalau di kamar mandi untuk kebutuhan mandi, bisa di taman juga untuk menyiram. Nah, kita akan masuk dari air bersih ke air kotor. Kalau air kotor yang belum terolah itu tidak boleh dialirkan langsung ke drainase umum. Sehingga air kotor itu ini ya harus melalui, septic tank dulu, lalu nanti, dimasukkan ke resapan. Jadi resapan ini nanti akan, eee, disaring begitu, sehingga nanti sisanya baru boleh disalurkan ke riul atau saluran kota terdekat.
Tidak boleh membuang bahan-bahan kimia di dalam WC ya, karena bisa merusak bakteri-bakteri di dalam septic tank. Pemipaan, pembuatan saluran itu harus diberikan jarak terpendek, tapi juga dibuat dengan benar. Jadi jangan asal pendek tapi salah ya, tapi dibuat dengan pertimbangan yang matang. Kemudian sesedikit mungkin berada di bawah bangunan. Karena apa? Karena jika saluran air ada di bawah lantai, itu nanti jika terjadi kerusakan harus bongkar, gitu ya. Lalu harus dilengkapi dengan bak kontrol. Nah, terpaksanya jika di dalam bangunan atau dilewati oleh sirkulasi orang, harus ada bak kontrol. Jadi di luar maupun dalam harus memiliki bak kontrol. Kemiringan saluran secara vertikal minimal 2%. Jika saluran dibelokkan, maksimal pembelokannya 45 derajat, pipa penghubung antar tangki sebaiknya dilindungi. Lalu ini ada limbah padat ya. Limbah padat ini kaitan dengan black water atau air kotor yang dari tinja gitu, dari kloset. Nah, intinya kalau dari kloset itu sebaiknya tidak mampir kemana-mana ya, jadi langsung masuk ke septic tank. Jadi, ini komponen utama dari limbah padat. Ya, pipa dari rumah, ini pipa ini disalurkan ke septic tank, lalu masuk ke septic tank, itu, eee, untuk membusukkan, mengendapkan bakteri-bakteri dari limbah padat tersebut. Lalu ada bidang resapan maupun sumber resapannya, lalu ada juga bidang tanah untuk limpasan airnya. Nah, septic tank yang baik itu tertanam. Masalahnya ini septic tank sekarang banyak variasi ya, tidak hanya beton, tapi ada dari fiberglass, dari plastik, dan seterusnya. Kalau yang di kanan ini adalah septic tank secara standar dari beton, ini masih yang model zaman dulu. Tapi sekarang pun ada bioseptic tank yang bisa sudah berbentuk tangki gitu ya, jadi tinggal dipasang di tempat. Nah ini ukuran septic tank dengan kira-kira jumlah pemakai itu dengan, volume atau bentuknya seperti apa nanti, sehingga bisa disesuaikan, sesuai dengan jumlah orang. Nah skema dari, black water ini ya langsung ya, jadi dari kloset itu langsung, kalau perlu tidak perlu mampir ke bak kontrol maupun kemana pun, jadi langsung dari kloset ke septic tank. Jadi ini ada limbah padat langsung masuk, limbah padat ini nanti yang padat akan mengendap, kemudian airnya akan tersalurkan di sebelahnya. Lalu sisanya yang sudah tersaring itu akan mengalir ke luar. Ini kalau tampak dari potongan, ini tampak atas kira-kira seperti ini. Yang paling penting adalah septic tank ini, entah apapun materialnya, bahannya itu harus memiliki lubang penghawaan atau lubang ventilasi untuk membuang gas-gas metana terutama, agar nanti tidak jenuh di sini ya, bisa terjadi ledakan ya kalau tidak dibuat lubang. Nah ini contohnya bioseptic tank itu sudah jadi ya, tetap ini ada lubangnya juga, begitu. Ini ada sistem yang cukup, tradisional gitu ya. Kalau dari setting ini nanti, air-airnya diapakan. Nah ini bisa juga untuk menyiram tanaman atau untuk menyuburkan taman, yaitu berupa bidang peresapan ini. Nah ini harus dipertimbangkan tadi ya, jarak dari septic tank ke sumur air bersih itu berapa. Nah bidang-bidang tadi ini kalau septic tank, bidang peresapan itu bisa vertikal, bisa horizontal. Bisa vertikal seperti ini, peresapan, bisa juga horizontal, tuh. Cuma masalah, bentuknya secara teknis. Tadi kalau ada air backwater, sekarang grey water. Grey water ini biasanya dari limbah-limbah sisa sabun, entah cucian baju, cucian piring, dan tidak perlu pengolahan khusus ya, karena konsentrasinya masih rendah. Nah ini dari sumber dari, limbah air sabun ini, biasanya dibuatkan bak kontrol nanti untuk mengecek apakah terjadi mampet atau seterusnya, lalu dimasukkan ke, sumur resapan. Sisa dari sumber resapan baru dialirkan keluar. Ini ya, kalau ini secara potongan, nah ini secara aksonometrinya, seperti ini. Sama saja ya, jadi dari, selokan sekitar bangunan, dibuatkan bak kontrol, dibuatkan, sumur resapan dengan penyaringannya. Nah, ada baiknya sebetulnya dari, eee, sebelum dialirkan keluar seperti ini, sebaiknya itu greywater ini tetap dibuatkan ada namanya bak lemak, sehingga sama sebetulnya seperti septic tank itu dalam tanda kutip, tapi ini yang diendapkan itu adalah lemak-lemak hasil dari cucian. Jadi yang padat di sini, kemudian yang sudah tersaring di sebelah kanannya. Nah, ini pun secara periodik harus dibersihkan, sama seperti septic tank. Jika dilihat secara sistem, umumnya, ditentukan dulu
di mana akan meletakkan kamar mandi, di mana akan meletakkan dapur. Nah, nanti dari posisi kamar mandi dapur ini, baru menentukan septic tank. Misalnya ada toilet, maka ada septic tank terdekat. Karena ini ada satu lagi toilet di sini, 2 ya, diletakkan lagi septic tank. Jadi tidak bisa kegabung gitu, karena sudah terlalu jauh nih katanya. Nah, dari limpahan dari septic tank ini, sisanya baru dimasukkan ke sumur resapan, air kotor. Berbeda dengan sumur resapan air hujan. Untuk air lemak atau limbah-limbah yang cair, itu tadinya kalau berupa air sabun harus dibuatkan bak penangkap lemak. Bak penangkap lemak tadi itu bisa dipasang di dalam maupun di luar bangunan. Jika di dalam itu dia seperti ini, bisa tertanam, bisa di atas. Sekarang banyak modelnya. Ya, seperti itu. Kemudian ini drainase atau sistem buangan air hujan. Nah, ini air hujan umumnya itu bisa langsung disalurkan ke selokan-selokan di sekitar. Karena dia hanya berupa air dan kotoran debu-debu seperti itu. Dan disarankan dapat berupa saluran terbuka. Kemudian air hujan itu bisa juga ditampung di sumur resapan air hujan. Jadi berbeda dengan sumur resapan air kotor tadi ya, jangan digabung. Sehingga nanti air ini yang dari sumur resapan air hujan bisa digunakan kembali untuk kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya seperti menyiram tanaman atau mencuci tangan. Nah, untuk membantu peresapan bisa juga dengan membuat lubang-lubang biopori ya, itu selain tadi untuk membantu meresapkan air, kita juga bisa membuat kompos organik di lubang tersebut. Sehingga tercipta nanti dalam tanda kutip terowongan-terowongan kecil ya, sehingga tanah di sekitarnya ini lebih subur. Ini contoh contoh dari kantin di Kampus 2 di Atmajaya dan bagaimana peletakan-peletakan, titik-titik air keran, air bersih. Lalu ini yang di luar bangunan tadi kalau di dalam, lalu di luar bangunan, di mana saja peletakan air bersih, ada keran-keran air bersih. Lalu titik-titik dari toilet, sini, lalu, bak atau sumur resapan air hujan berada di sini. Nah, ini adalah poin-poin yang harus diperhatikan dalam membuat gambar rencana air bersih, air kotor, dan drainase. Jadi denah, lalu sumber air bersih, sumber air kotor, kemudian ada bak kontrol di setiap sambungan ataupun belokan, septic tank diletakkan sedekat mungkin dengan kloset, berada di luar bangunan, saluran limbah cair dan septic tank harus bermuara di sumur resapan, penting. Instalasi itu air bersih perlu dipikirkan ya dari sumber air pump atau sumur. Kemudian, ini terkait dengan saluran air hujan. Saluran air bersih sebaiknya menempel di dinding. Nah, jika tidak itu perlu dipikirkan bagaimana kerapian dari desainnya gitu ya, ini bisa diperhatikan. Selain itu ada legenda, skala, judul gambar. Nah, ini akan lebih mudah dipahami jika melihat gambarnya langsung. Contoh tugas gambar rencana sanitasi drainase, ini seperti ini. Ini kasusnya adalah di kantin Atmajaya, kemudian dibuatkan, re-layout begitu ya, titik-titik untuk peletakan, titik-titik air bersih, air kotor. Ini di sini dia meletakkan wastafel atau sink, ini sink yang ini untuk memasak. Lalu di dekat sink tentu saja dia membuat bak kontrol untuk, bak penangkap lemak. Lalu baru disalurkan ke, sumur resapan. Contoh lainnya ya, titik peletakannya. Jadi bangunannya sama, hanya layout-nya berbeda, gitu. Nah, ini karena terdapat beberapa kios begitu, maka masing-masing kios ini memiliki bak penangkap lemak sendiri-sendiri. Nah, itu lebih ideal ya, sehingga jika terjadi kerusakan akan lebih mudah mendeteksinya yang mana yang rusak. Itu untuk sistem air bersih, air kotor, dan drainase. Kemudian, ini ada kamar mandi ya di sini, itu langsung ke septic tank, jadi tidak perlu mampir kanan, mampir kiri. Kemudian untuk titik-titik lampu, sistem kelistrikan bangunan sederhana. Nah, ini sebelum titik lampu, kita perlu mengenal dulu plafon atau ceiling, langit-langit yang biasanya, menjadi tempat dari lampu diletakkan. Fungsi dari plafon atau ceiling itu estetika ruang, batas tinggi ruangan, isolasi panas, peredam suara, kemudian tempat menggantungan lampu maupun kebutuhan instalasi lainnya. Nah, ini potongan ya, digambarkan ini kanan itu seperti ini, fotonya, lalu potongannya seperti ini. Jadi ini bisa dilihat ya, ini ada lekuan, nah ini adalah indirect lighting ya, diletakkan di sini lampunya. Kemudian ada, seperti ini, adalah yang ini. Kemudian ada lekuan seperti ini, itu adalah ini. Nah, kemudian ada cove atau ceruk seperti ini, itu adalah yang ini. Jadi bisa dipahami dari gambar foto, kemudian gambar potongannya itu seperti apa.
Nah, tentu saja ceiling atau plafon itu juga memiliki berbagai macam bentuk. Drop ceiling itu adalah plafon yang turun dari titik aslinya. Jadi titik aslinya ini lalu diturunkan. Jadi drop ceiling-nya tuh ini. Ada juga plafon lengkung. Pokoknya namanya itu sesuai dengan bentuknya. Drop itu ya plafon yang turun, curve ceiling-nya plafon lengkung seperti ini. Lengkungnya pun beragam ya, bisa satu lengkungan, bisa berirama. Nah, tampilan intinya dari plafon ini biasanya membutuhkan rangka dan penutup. Jika tanpa plafon bagaimana? Berarti dia terekspos dari atap langsung ke ruangan. Nah, umumnya plafon ini diletakkan di titik lampu, partisi lengkung. Nah, seperti ini. Jadi tidak hanya lurus ya untuk ruangan, tapi bisa juga melengkung. Ini adalah sistem-sistem plafon. Jadi tadi ada yang melengkung, kemudian ada yang berbentuk cove atau seperti ceruk seperti ini ya, lalu bertingkat. Kemudian bisa juga masuk ke dalamnya alimen ya, lubang lampu TL bisa dimasukkan, bisa melongok keluar. Ini sebetulnya hanya pengenalan, tapi nanti kalau di lapangan ini akan banyak sekali variasi untuk model plafon dan lampu. Nah, rangka plafon itu disesuaikan dengan materialnya dan penutupnya apa. Intinya seperti itu. Jika materialnya kayu, akan berbeda dengan aluminium, akan berbeda dengan baja. Begitu juga penutupnya apa. Nah, ini menurut SNI, eee, sebuah intensitas keterangan dari lampu itu berbeda-beda. Kalau untuk kantor biasanya 15 watt, untuk rumah 10 watt per meter persegi ya. Jadi disesuaikan juga dengan fungsinya. Jadi ini adalah standar namun bisa divariasikan gitu. Ini, pencahayaan buatan biasanya di kantor seperti ini, dipakai supaya ruangannya terang benderang ya, seperti di, minimart-minimart itu juga terang, memakai general lighting ya. Bisa juga dengan penerangan setempat, jadi hanya di beberapa titik, dibuatkan spot-spot tertentu. Bisa juga dengan aksen, biasanya ini mau menjelaskan sesuatu, misalnya di kolom ini diberikan indirect lighting untuk menjelaskan aksen bahwa, oh ini kolom yang memiliki estetika atau informasi tertentu. Untuk simbol-simbol lampu secara umum itu seperti ini. Jadi ada saklar yang satu single, ada yang double, ada stop kontak, ada ini kalau lurus atau nanti melengkung-melengkung itu berupa kabel, bisa box sekring, meteran, titik lampu, dan seterusnya, nanti banyak variasinya. Ini untuk yang gambar sederhana misalnya dengan bahasanya itu dengan lampu TL dulu ya ini ya. Jadi ini ada stop kontak, ini adalah saklar, ini adalah lampunya gitu. Perlu ditentukan nanti saklar yang mana itu menyalakan lampu yang mana. Jadi ini ada kodenya. Saklar A akan menyalakan lampu A 1, 2, 3, 4. Saklar B menyalakan lampu B1 sampai B4. Saklar C menyalakan lampu di luar dan ini stop kontak 1 gitu. Untuk penggambaran notasi harus konsisten. Tidak hanya titik ya, harusnya ini ada kabelnya, jadi supaya lebih jelas. Jadi saklar yang mana melayani lampu yang mana saja. Tuh, nah ini, eee, teorinya akan lebih mudah jika langsung melihat contoh-contoh. Nah, ini seperti ini ya. Ini rangka plafon plus lampunya dijelaskan. Nah, seperti ini. Ini gambar rencana plafon, biasanya terpisah dengan gambar listrik. Ini elektrikal titik lampu. Selain lampu, biasanya juga memiliki informasi seperti kipas angin, AC, exhaust fan, dan komponen-komponen yang mendukung. Ya, jadi dibuatkan jalur kabelnya itu akan menyalakan lampu yang mana saja dan lampunya berupa apa. Nah, seperti itu kira-kira materi pada hari ini. Lalu ini tugasnya yaitu membuat sesuai dengan materi hari ini, membuat sanitasi, gambar rencana, sanitasi air bersih, air kotor, dan drainase, lalu membuat rencana titik lampu dari desain yang telah kalian buat. Nah, gambar-gambar ini tuh mendukung apa sih? Akan mendukung, CPMK2 ya, yaitu mampu mempresentasikan gagasan melalui sketsa narasi gambar kerja terukur, gitu. Bobotnya 10% nanti CPMK2 ini. Kira-kira seperti itu materi pada hari ini. Kalau jika ada yang tidak jelas atau belum jelas dapat tanyakan langsung melalui email saya maupun dapat mengontak saya. Ya seperti itu, terima kasih semuanya.